Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Assalamualaikum. dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang algoritma yang kami pilih yaitu tentang mode flame optimization. Pertama-tama perkenalkan nama saya Khansa Babazi Atna dengan NPM 23081010096. Dan saya Misbahul Munir dengan NPM 2308 1010 251. Next Mas. Yang pertama pada outline kali ini kita pertama akan mempresentasikan tentang konsep dasar, alur tahapan algoritma dan juga studi kasus. Next. Untuk konsep dasar algoritma Matplotlib Optimization sendiri, di sini kami akan menjelaskan empat poin penting, yaitu yang pertama definisi algoritma, kedua sejarah penemuan algoritma, yang ketiga yaitu latar belakang penemuan algoritma, yang keempat yaitu konsep dasar. Next, Mas. Yang pertama yaitu definisi algoritma. Matplotlib Optimization atau MFO adalah algoritma meta-heuristik berbasis populasi yang terinspirasi dari alam, nature inspired, berbasis pada kecerdasan kelompok swarm intelligence. MFO meneduhkan perilaku navigasi ngangat mod atau mod di malam hari. Ngangat menggunakan mekanisme yang disebut orientasi transversal atau transverse orientation, di mana mereka terbang dengan mempertahankan sudut tetap terhadap cahaya bulan untuk menjaga jalur terbang lurus. Dalam MFO, Ngangat mempresentasikan solusi kandidat dalam ruang pencarian dan nyala api atau flame yang mempresentasikan solusi terbaik yang ditemukan sejauh ini. Tujuannya yaitu untuk menemukan solusi optimal pada ruang pencarian. Next. Setiap mod mempresentasikan kandidat solusi. Flame adalah solusi terbaik atau elit pada iterasi berjalan. Yang kedua yaitu update posisi mod mengikuti spiral logaritmik menuju flame untuk menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi. Yang ketiga itu fitness function, mengukur kualitas solusi atau misal minimum error atau maksimum akurasi. Yang keempat yaitu umum dipakai untuk optimasi kontinu atau discrete, tuning hyperparameter, feature selection, dan optimasi desain. Next, Mas. Secara penemuan algoritma. Pada algoritma Matplotlib Optimization ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 oleh Sayyid Ali Mirzajalili, seorang ilmuwan komputer dan peneliti yang sangat produktif di bidang algoritma optimasi cerdas atau computational intelligence. Penulisnya yaitu Sayyid Ali Mirzajalili, tahun publikasinya itu 2015. Untuk media publikasinya ini yaitu algoritma ini dipublikasikan dalam sebuah paper berjudul Mode-Flame Optimization Algorithm, novel Nature Inspired Heuristic Paradigm, dalam jurnal Knowledge Based System, volume 89, November 2015, halaman 228 sampai 249. Untuk konteks, paper ini adalah bagian dari seri karya Mirjalili dalam mengembangkan algoritma meta-heuristik baru yang terinspirasi dari alam, seperti Grey Wolf Optimizer atau GWO, Swarm Algorithm atau SSA, dan lainnya. Untuk paper ini itu menjadi populer karena yang pertama performa tinggi pada benchmark function, yang kedua itu stabilitas dalam eksplorasi dan eksploitasi, yang ketiga itu daya adaptasi terhadap banyak masalah optimasi nyata. Untuk MFO kemudian banyak digunakan dalam machine learning seperti feature selection, parameter tuning, engineering optimization, image processing, industrial system, renewable energy scheduling. Next, Mas. Untuk latar belakang penemuan algoritma, eh, keterbatasan keterbatasan algoritma yang ada. Algoritma optimasi tradisional seperti gradient descent memiliki kecenderungan terjebak pada lokal optima
Yang kedua yaitu beberapa meta heuristik existing memiliki kompleksitas komputasi tinggi atau parameter yang sulit dituning. Untuk yang ketiga yaitu kebutuhan akan algoritma yang sederhana namun efektif untuk masalah optimasi kompleks. Untuk poin yang kedua yaitu inspirasi dari alam. Perilaku navigasi ngengat yang unik dan konsisten menawarkan mekanisme yang menarik untuk dijadikan model optimasi. Fenomena spiral ngengat itu menuju cahaya atau dikenal sebagai transverse orientation yang menunjukkan pola pencarian yang sistematis. Untuk perilaku ini dapat dimodelkan secara matematis untuk eksplorasi dan eksploitasi ruang pencarian. Untuk poin selanjutnya yaitu kesederhanaan dan efektivitas. Di mana Mirza Lili ini ingin mengembangkan algoritma yang mudah diimplementasikan dengan parameter minimal. Yang kedua yaitu MFO dirancang untuk memiliki keseimbangan baik antara exploration atau pencarian global dan exploitation atau pencarian lokal. Next. Untuk konsep dasar algoritma, algoritma utama MFO mod bergerak spiral ke arah flame. Parameter kunci jumlah mod atau N, iterasi maksimum atau T, parameter spiral atau B, dan batas variabel. Semakin jauh iterasi berjalan, jumlah flame dikurangi agar populasi fokus pada solusi elit. Cara kerjanya yaitu ada tiga langkah inti. Yang pertama, inisialisasi di mana sejumlah ngengat ditempatkan secara acak di dalam ruang masalah atau seperti menyebarkan ngengat di kegelapan malam. Yang kedua yaitu pergerakan spiral. Setiap ngengat akan melakukan perjalanan menuju sebuah api atau solusi terbaik dengan gerakan spiral, bukan garis lurus. Yang kedua itu gerakan ini memungkinkan ngengat untuk yang pertama mengeksplorasi atau exploration, di mana terbang berputar-putar di area yang luas untuk mencari area yang lebih baik. Yang kedua yaitu max exploitasi atau exploitation, di mana memperbaiki solusi dengan berputar-putar mendekati solusi terbaik yang sudah ditemukan. Next. Kemudian cara kerja yang ketiga yaitu seleksi dan pembaruan API. Setelah semua ngengat bergerak, posisi mereka yang baru akan dievaluasi. Jika posisi ngengat yang baru lebih baik dari posisi API yang dia ikuti, maka API tersebut akan digantikan oleh posisi ngengat itu, atau API terbakar di tempat yang lebih baik. Hanya sejumlah API terbaik yang dipertahankan untuk iterasi selanjutnya, sehingga pencarian menjadi semakin fokus. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar eksplorasi versus eksploitasi pada MFO. Next. Selanjutnya yaitu alur tahapan algoritma mode flame optimization. Yang pertama ada poin flowchart algoritma, yang kedua langkah-langkah penyelesaian masalah dengan algoritma, yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan. Next, Mas. Pada flowchart algoritma ini bisa dilihat di samping kiri di mana ada tahap-tahapan flowchartnya. Di sini saya akan menjelaskan langsung. Yang pertama yaitu menentukan parameter awal algoritma atau jumlah mod iterasi batas pencarian. Yang kedua yaitu menghasilkan populasi awal mod secara acak. Yang ketiga yaitu menghitung nilai fitness setiap mod. Kemudian memilih posisi terbaik sebagai flame atau acuan pergerakan. Yang keempat yaitu memperbarui jumlah flame setiap iterasi agar pencarian semakin fokus. Selanjutnya yaitu menghitung jarak antara mod dan flame. Kemudian memperbarui posisi mod menggunakan logarithmic spiral. Selanjutnya itu mengulangi proses hingga memenuhi kriteria yang sampai berhenti. Kemudian menghasilkan flame terbaik sebagai solusi optimal. Next. Selanjutnya itu langkah-langkah penyelesaian algoritma. Langkah penyelesaian dengan MFO berfokus pada pemetaan masalah ke fungsi fitness dan aturan update posisi. Jika fitness atau misal training ML, strategi evaluasi dan batas iterasi harus diatur agar komputasi efisien. Next, Mas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Miss Bahul Munir.
Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan materi dari teman saya. Itu untuk langkah-langkah penyelesaian algoritma sendiri itu ada dibagi 5. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan variabel keputusan, batas, atas bawah, dan fitness atau minimal maksimalnya. Selanjutnya yaitu kita inisialisasi populasi mode secara acak dalam batas variabel. Yang langkah selanjutnya yaitu untuk setiap iterasi, kurangi jumlah frame, lalu update posisi mode dengan spiral, lanjut ke koreksi batas, dan evaluasi ulang fitness. Langkah selanjutnya itu untuk update daftar frame berdasarkan mode terbaik, ulang iterasi maksimum atau konvergensi. Dan yang terakhir yaitu keluarkan solusi terbaik, frame terbaik sebagai hasil optimasi. Selanjutnya itu untuk kelebihan dan kekurangan dari algoritma MFO itu sendiri. Untuk kelebihannya yaitu MFO terutama pada mekanisme spiral movement dan flame reduction yang menjaga keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi. Kekurangan utama muncul ketika fitness sangat mahal atau ruang pencarian sangat multimodal sehingga berisiko stagnasi. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk struktur sederhana, untuk kelebihannya sendiri yaitu struktur sederhana, implementasi relatif mudah pada berbagai domain dan optimasi. Untuk eksplorasi awal kuat, eksploitasi meningkat di akhir iterasi melalui pengurangan flame. Dan untuk efektif, untuk tunning hyperparameter seperti SVM, seperti di jurnal atau ILM, dan boosting tanpa grid search. Untuk kekurangannya sendiri yaitu sensitif pada N atau nilai populasi dan T untuk iterasinya. Konfigurasi buruk dapat lambat atau prematur. Dan juga bisa terjebak lokal optimum yaitu sering perlu varian adaptif seperti mutasi, archive lamp, atau restart. Yaitu untuk biaya komputasi sendiri yaitu meningkat jika fitness membutuhkan training model berulang. Nah, selanjutnya untuk slide selanjutnya itu tiga tiga materi yang akan saya jelaskan yaitu penelitian terdahulu terkait algoritma, studi kasus penerapan algoritma, dan juga review jurnal terkait algoritma. Nah, untuk penelitian terdahulu sendiri yaitu menunjukkan FFO berkembang dari algoritma dasar menjadi banyak varian dan hybrid. Jadi fokus riset utama yaitu untuk meningkatkan eksplorasi, pencegahan stagnasi, dan penerapan untuk tunning hyperparameter machine learning. Nah, untuk ini yaitu MFO sendiri itu sudah dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya itu ditemukan oleh Mirza Lili tahun 2015 dan publikasi awal MFO dan pengujian pada benchmark optimasi menjadi rujukan utama. Selanjutnya untuk penelitian selanjutnya itu dari EWES tahun 2021 MFO untuk optimasi per parameter seperti SVM pada prediksi atau klasifikasi mortalitas ikan tilapia. Selanjutnya pelatihan di tahun 2023 oleh Sahu, varian self-adaptive MFO untuk meningkatkan konvergensi dan mengurangi risiko lokal optima. Selanjutnya pelatihan dari 2023 dari Hussein, yaitu modifikasi MFO untuk meningkatkan kinerja seleksi betul dan stabilitas eksplorasi dan eksploitasi. Jadi adalah beberapa penelitian terdahulu terkait algoritma MFO. Nah, untuk studi kasus penerapan algoritma MFO sendiri banyak diterapkan pada berbagai permasalahan optimasi nyata, terutama pada bidang machine learning dan computer vision. Salah satu penerapan yang umum adalah optimasi hyperparameter model klasifikasi, di mana performa model sangat bergantung pada konfigurasi parameter yang tepat. Nah, dalam konteks klasifikasi citra, MFO digunakan untuk yang pertama yaitu mencari kombinasi parameter terbaik secara otomatis. Yang kedua menghindari trial dan error manual yang memakan waktu. Yang ketiga yaitu untuk mengatasi ruang pencarian yang kompleks dan banyak lokal optimum. Nah, pendekatan ini sangat relevan pada masalah pertanian cerdas seperti smart agriculture, klasifikasi tingkat kematangan buah yang membutuhkan akurasi tinggi dan konsistensi hasil. Nah, penerapan FO pada optimasi SVM untuk klasifikasi kematangan alpukat yang berdasarkan jurnal rujukan kami yaitu yang berjudul Optimizing Support Vector Machine for Avocado Ripeness Classification Single Mode Flame Optimization.
Algoritma MFO diterapkan untuk mengoptimasi hyperparameter dari SVM itu sendiri pada klasifikasi tingkat kematangan alpukat S. Jadi pada penelitian ini setiap mod mempresentasikan kandidat hyperparameter SVM, psi, gamma, degree, of 0. Nah, selanjutnya itu Flame mempresentasikan kombinasi parameter terbaik berdasarkan nilai fitness. Untuk fitness, function ditentukan dari akurasi validasi model. Jadi di sini ada penggunaan MFO dan SVM untuk tingkat kematangan vokat, di mana SVM itu untuk preprocessing dan segmentasi untuk klasifikasi. Nah, untuk kegunaan dari algoritma MFO sendiri yaitu untuk parameter tunning dari apa ya, dari kasus tersebut. Nah, dari review jurnal dari terkait algoritma MVO yang digunakan sendiri yaitu membahas penerapan MFO untuk optimasi berparameter SVM pada klasifikasi kemandangan lebat. Nah, fokus review bagaimana MVO dikonfigurasi, apa yang dioptimasi, dampaknya pada performa model. Nah, sini adalah untuk flowchart atau diagram alurnya. Yang pertama itu untuk kita ngambil dataset, yang dimana dataset itu diambil dari Kaggle, lalu kita melakukan langkah yaitu preprocessing, data splitting atau memisahkan data dari training dan validasi. Selanjutnya kita tes image dan trend dari image tersebut. Kita lakukan data augmentation dan selanjutnya dari data augmentation itu kita lanjut ke langkah trend image. Lalu dari itu setelah kita lakukan segmentasi, kita lanjutkan ke fitur regression. Nah, fitur regression sendiri itu kita gunakan dari dataset yang sudah dibagi dari splitting sendiri yaitu test data, validation data, dan trend data. Selanjutnya dilanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu untuk dimensionality reduction dan dibagi menjadi tiga langkah yaitu untuk reduction trend data dari untuk reduction validation data dan test data. Nah, lanjut selanjutnya itu kita lakukan training menggunakan algoritma MFO dan SVM yang dimana digunakan untuk parameter trainingnya. Selanjutnya untuk kita lakukan klasifikasi dan kita melihat dari performa evaluasi dari penggunaan kedua algoritma tersebut. Nah, di sini kita sudah mencantumkan link hasil dari jurnal, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk studinya di sini dari evaluasi dari MFO dipakai untuk optimasi hyperparameter yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, konfigurasi dari jurnal tersebut yaitu 50 mod, 15 iterasi ruang pencarian. Jadi C-nya itu adalah 0,0001 sampai 10.000. Nah, untuk gambarnya itu 0,001 sampai 10 dan seterusnya. Hasil akurasi MFO dan SVM terbaik yaitu didapat yaitu 82%, 60,8%. Nah, kernel polinomialnya untuk RBF-nya yaitu 82,55%, untuk sigmoidnya yaitu 81,23%. Interpretasi dari MFO yaitu di mana MFO ini efektif saat baseline sensitif pada hyperparameter. Di sini adalah untuk visualisasinya untuk conviction metric dari MFO dan SVM with polynomial kernel. Bisa dilihat sendiri dari akurasi, precision, recall, dan event score-nya. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu algoritma MFO adalah metaheuristik yang efektif untuk optimasi ruang pencarian kompleks, terutama saat fungsi objektif tidak konveks. Dalam konteks machine learning, MFO sangat relevan untuk tunning hyperparameter karena dapat meningkatkan performa tanpa pencarian manual. Maksud di MFO dan SVM pada alpukat itu menunjukkan optimasi MFO meningkatkan akurasi dan efisiensi melalui pemilihan parameter yang lebih tepat. Yaitu untuk MFO sendiri itu cocok untuk ruang pencarian besar, banyak lokal optimum atau tunning hyperparameter yang mahal dengan grid search. Itu selanjutnya itu kita harus perlu hati-hati karena fitness sangat mahal untuk training lama, jadi gunakan batas iterasi, early stopping atau surrogate model. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Sekian presentasi dari kami yang kami lakukan. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.